أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk taubat sendiri kemarin belum kita sampaikan ya. Ada syaratnya Pak ya. Kalau dosa itu berkaitan dengan Allah, maka hanya 3. Yang pertama Pak, menyesal ya, menyesal. Kemudian yang kedua istighfar. Kalau perlu salat taubat 2 rakaat ya. Kemudian yang ketiga Pak, tidak mengulangi. Ini kalau berkaitan dengan Allah ya. Berkaitan dengan manusia, ini yang ada tambahannya. Yang pertama tadi menyesal, yang kedua bertaubat, istighfar, kalau perlu ditambah salat taubat. Kemudian yang ketiga tidak mengulangi ya. Kalaupun mengulangi, maka hadis yang di awal tadi Allah memaafkan ya. Nanti akan kita sambung di penyebab masuk neraka meskipun bertaubat. Kemudian yang keempat, dia harus mendapatkan keridhaan dari orang yang didolimi atau disakiti. Nah, ini yang perkara yang susah ya. Pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW antara Abu Dzar dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma. Ketika berdua itu bercekcok ya, berselisih pendapat, tiba-tiba Abu Dzar mengatakan kepada Bilal, kamu itu anak ibunya hitam ya, anak hitam dari ibu yang hitam. Maksudnya itu dia kan negro ya, Habasyah, kulit hitam. Sakit hati ya dirasakan oleh Bilal ya. Karena Islam itu tidak memandang yang namanya fisik, semuanya setara, kulit hitam, kulit putih ya, semuanya itu dalam Islam tidak ada yang lebih mulia. Yang mulia adalah ketakwaannya. Kemudian langsung istighfar sih sahabat Abu Dzar ya. Datang kepada Rasul ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan ya, bahwa ya, ampunanmu itu tergantung daripada Bilal ya. Karena ucapan ini kalau dicampur dengan lautan, maka lautan itu akan berubah menjadi racun. Hanya ucapan meremehkan warna kulit ya, ciptaan Allah. Kemudian Abu Dzar langsung menemui Bilal. Dia meletakkan pipinya itu di tanah Pak ya. Di tanah di hadapan Bilal. Iya Bilal ya, injak pipi saya ya. Misalkan pipi yang kanan itu di tanah, pipi yang kiri di atas. Itu Bilal sampai disuruh menginjak ya, pipinya Abu Dzar, sampai seperti itu. Kemudian Abu Dzar nggak tega, ya sudah dimaafkan. Akhirnya berdua itu ya menjadi sahabat kembali, berpelukan ya. Sampai seperti itu para sahabat ketika mereka ingin ya, dosanya dengan orang lain itu ya dimaafkan. Nah, kalau orangnya sudah meninggal bagaimana? Ya, maka di awal disebutkan alladzina yunfikuna, orang-orang yang menginfakkan hartanya. Ada saran ya. Ini hanya sekedar saran karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kebenaran. Bila kita ini berbuat dolim kepada orang lain, ya misalnya kasusnya ngambil mangga ya, sudah balik ataupun sudah tahu kalau mangga itu punya Pak Kaji misalkan, ya nggak izin, ambil aja gitu kan. Nah, kemudian setelah dewasa dengar ceramah sadar, ya tahu, wah dulu saya itu sudah tahu juga namanya ngambil mangga itu nggak boleh, nggak izin kan. Maka ya dalam keterangan Imam Nawawi itu rahimahullah disebutkan dia infak senilai dari yang dia ambil atas nama orang yang dia dolimi. Itu hanya satu cara, salah satu cara. Adapun nanti Allah Subhanahu wa taala terima apa tidak itu wallahu alam bisawab, sampai seperti itu. Maka infak itu diantaranya bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, kalau dulu pernah mendolimi bisa ya saya infak senilai dengan
Nah, termasuk ketika punya hutang orangnya sudah meninggal, ya ahli warisnya nggak tahu, lupa gimana, ya sudah infakkan atas nama orang yang dulu kita pernah berurusan, ya.